Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Afnan dengan NIM 4222001026 dari Prodi Robotika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ladder diagram, timer, counter pada Programmable Logic Controller atau PLC. Outlines atau agenda yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ladder diagram, yang kedua ada timer, yang ketiga ada counter. Ladder diagram. Definisi ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman universal PLC, memiliki singkatan pendek sebagai LD dan juga dikenal sebagai ladder logic. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah diagram tangga. LD atau ladder diagram adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang digunakan untuk memprogram PLC. Pada ladder diagram, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program untuk mengontrol sistem PLC disebut dengan ladder diagram language atau ladder logic language. Rung pada ladder diagram. Dalam ladder diagram, garis horizontal disebut dengan rung. Kita dapat memasukkan jumlah rung sebanyak mungkin sesuai kebutuhan proyek yang kita buat. Dan garis vertikal menunjukkan satu daya atau aliran. Nah, di sini terdapat gambar ladder diagram. Di sini merupakan rung inputnya, garis yang horizontal. Kemudian R1, R2, R3, dan Rn ini merupakan rungnya. Sini juga merupakan rung outputnya. Branch pada ladder diagram. Di sini terdapat 3 jenis branch atau cabang. Yang pertama ada series branch atau cabang seri. Pada cabang seri, input atau output dihubungkan secara seri. Tampak pada gambar pencabangan yang dibuat secara seri di sini. Kemudian yang kedua ada parallel branch atau cabang paralel. Pada cabang paralel, input atau output dihubungkan secara paralel. Di sini terlihat pencabangan yang dibuat secara paralel. Ini merupakan input secara paralel dan ini merupakan output secara paralel. Kemudian yang ketiga ada nest branch. Nest branch yaitu kombinasi cabang seri dan paralel dalam rung yang sama atau berbeda. Nah, di sini terdapat inputan yang berbeda yang dihubungkan secara seri dan paralel. Ini merupakan paralelnya dan ini serinya. Dan Q1 ini merupakan output yang dianggap sebagai input dengan proses latching. Output berbeda dihubungkan secara seri dan paralel. Contoh input-output ladder diagram. Dalam PLC ladder diagram, peranan input dan juga output bisa dikatakan sebagai kunci keseluruhan. Untuk input, acuannya pada saklar atau dikenal juga sebagai push button. Kemudian, bagian output mengacu pada lamp, load atau disebut juga dengan coil. Nah, di sini juga terdapat saklar NO dan NC. Yang sebelah sini merupakan inputernya dan ini merupakan output. Sini juga terdapat input dan output pada ladder diagram. Yang ini inputannya NO dan NC, yang di sebelah kanan sini merupakan outputnya. Output dari Q1 dari NO dan NC. Semuanya memegang peranan penting dalam pemrograman. Pada bagian input ada dua hal yang harus dipahami, yakni NO atau normally open dan NC atau normally close. Normally open pada input akan mengeluarkan sesuatu pada output. Tidak demikian pada normally close.
Jika normally close pada input yang bertindak, maka tidak akan didapati suatu apapun pada outputnya. Hal ini tidak kalah penting lainnya dari PLC adalah pemberian alamat atau addressing. Perlu diketahui bahwa terdapat alamat yang berbeda pada setiap merek PLC yang juga berbeda. Contoh untuk alamat PLC ladder diagram merek ABB ditemui alamatnya yaitu I0, I1, I2, dan seterusnya. Itu untuk input. Jika untuk output maka ditemui alamatnya Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Berbeda lagi alamat pada merek Siemens. Untuk input pada merek Siemens ditandai dengan IO dan untuk output ditandai dengan QO. Sementara untuk Delta dan Mitsubishi, alamat PLC ladder untuk input dan output yang digunakan juga berbeda. Keduanya menggunakan simbol X untuk input dan menggunakan simbol Y untuk output. Keunggulan ladder diagram. Yang pertama yaitu sederhana. Ladder diagram memiliki konstruksi logika yang sama sekali tidak rumit, sehingga mudah dipahami dibandingkan dengan pengontrol rangkaian elektronik. Ladder diagram mudah dipelajari sekalipun oleh pemula di bidangnya. Kesederhanaan ini membuat ladder diagram populer. Yang kedua yaitu mudah dibaca. Program ladder diagram memiliki struktur sederhana, sehingga mudah dipelajari dan juga mudah untuk dibaca. Kelebihan ini menjadi modal untuk mempermudah berbagai urusan lanjutan ke depannya yang berpengaruh pada jangka waktu panjang. Yang ketiga yaitu fungsi simbol. Dalam PLC ladder diagram, setiap simbol memiliki fungsi tertentu. Jadi, jika ingin mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai bahasa pemrograman tersebut, tidak bisa ada satu atau beberapa simbol yang luput dari pemahaman karena semuanya utuh. Yang keempat yaitu representasi baik. Ladder diagram memiliki keunggulan dengan representasi yang baik dan mudah dipahami oleh logika diskrit. Dampaknya, penggunaan ladder diagram ini dapat lebih efisien untuk memecah permasalahan. Timer. Definisi timer dalam PLC. Timer adalah salah satu fungsi di dalam pemrograman PLC. Fungsi timer ini banyak sekali digunakan karena kita mampu mendelay atau mengatur kapan sesuatu dapat berjalan, dihentikan dengan menggunakan timer. Nilai timer atau counter pada PLC bersifat countdown atau menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan oleh program. Setelah hitungan mundur tersebut mencapai angka 0, maka kontak NO timer akan bekerja. Timer bersifat aktif low yaitu on di saat 0 dan off di saat 1. Timer mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam bentuk BCD atau binary code decimal dan dalam orde sampai 100 ms. Cara kerja perintah atau instruksi timer on delay. Pada instruksi timer on delay, output akan menyala setelah X detik ketika input ditekan. Ketika input dilepas, maka output akan mati. Instruksi time atau timer dapat digunakan sebagai timer atau pewaktu on delay pada rangkaian relay. Instruksi ini membutuhkan angka timer dan nilai set atau SV antara 0000 sampai 9999 atau 0 sampai 999,9 detik. Untuk membuat timer kali detik, maka kita hanya memasukkan nilai setting dikali 0,1 detik. Berikut merupakan tampilan on delay dari timer. Di sini terdapat input dan output. Di sini juga diberi delay yaitu 5 detik. Kemudian di sini terdapat setting. Kita bisa menyeting dari 0000 sampai 9999. Di
Sini dikali 0,1 detik dikarenakan tadi untuk membuat timer dikali detik, atau sama dengan 0000,999,9 detik. Sini terdapat diagram ladder instruksi timer on delay. Proses ini dimulai pada sebelah kiri atau inputannya, kemudian diberi timer 0050, maka setelah delay siap, maka akan menerima inputan dari timer 000 ini. Dari inputan ini didapatkan nilai 100. Setelah itu diproses di bawahnya dan dimulai dari inputan yang berakhir di N 001. Kemudian di sini terdapat kode mnemonik instruksi timer on delay. Counter. Definisi counter dalam PLC. Counter PLC adalah sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundur sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas. Dan ketika batasan tercapai, ini dapat mengontrol output. Instruksi ini dilambangkan dengan C dalam pemrograman ladder diagram. Dan itu adalah bagian dari fungsi matematika atau mathematical function. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan berurutan ini bisa dalam urutan naik ataupun turun. Counter limit PLC. Counter pada PLC menggunakan variabel tipe data tertentu untuk menyimpan angka di PLC. Semua counter perlu menyimpan setidaknya 2 nomor. Yang pertama yaitu counter limit, yang kedua current counter value. Karena kedua nomor ini disimpan dalam tipe data tertentu, mereka juga memiliki batasannya. Banyak PLC menyimpan kedua angka ini sebagai tipe data word atau integer, dan jika kita mengingat dasar-dasar tipe data PLC, kita akan tahu bahwa word membutuhkan 16 bit. Jenis-jenis counter PLC. Yang pertama yaitu ada counter up atau operasi mode naik. Counter up menghitung dari 0 hingga nilai preset atau preset value. Pada dasarnya ini menambahkan pulsa atau nomor. Instruksi counter up dikenal sebagai CTU atau CNT atau CC atau CTR. Kita juga dapat mengatur nilai awal dan target sebagai inputan untuk counter. Di sini counter up pada PLC dapat menghitung nilai dari awal hingga nilai target. Nilai awal ini harus kurang dari nilai target. Seringkali ini disetel sebagai 0. Kemudian yang kedua yaitu counter down, operasi mode turun. Counter down menghitung dari nilai preset ke 0. Ini mengurangi pulsa atau nomor. Counter down dikenal sebagai CTD atau CG. Instruksi counter down dihitung dari nilai target ke nilai awal dengan menguranginya. Nilai awal ini harus kurang dari nilai target. Kemudian yang ketiga ada counter up, down, operasi mode 2 arah, dan kuadrat. Counter up down menghitung nilai dari 0 ke nilai preset atau dari nilai preset ke 0. Jadi, instruksi counter ini bisa berfungsi sebagai counter down atau counter up. Instruksi counter up atau down PLC dikenal sebagai CTUD. Untuk mode operasi 2 arah dan kuadratur, counter up down dapat dipilih tergantung pada status tinggi atau rendah dari terminal input counter yang ditentukan. Cara kerja counter PLC diagram blok. Sirkuit dasar internal, counter membutuhkan satu daya tambahan. Terminal input-output, sirkuit counter, dan display digital.
Ini merupakan diagram blok counter PLC. Cara kerjanya yaitu dari arus AC kemudian masuk ke PSU, di step down menjadi DC. Setelah itu masuk ke input counter function. Setelah itu masuk ke input modulnya. Di sini juga ada counter circuit. Di bawahnya juga ada counter display. Nah, counter display ini untuk menampilkan hasil atau tampilan dari counter. Setelah itu ada output modul. Output modul ini akan diteruskan ke connected output. Output yang dihasilkan ini dapat berupa lampu. Kesimpulan. Pertama, penggunaan ladder diagram pada PLC relatif lebih mudah dibaca dan dipahami karena menggunakan bahasa pemrograman yang bersifat visual. Yang kedua, timer diaplikasikan dengan cara memberi pengaturan waktu untuk menginstruksikan output aktif pada waktu yang telah diatur pada timer. Yang terakhir, counter digunakan untuk menghitung, di mana counter ini digunakan untuk mencacah berapa kali suatu tombol ditekan, kemudian outputnya baru bisa aktif. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.